interaksi sosial. Nah, ini yang kita pelajari. Baik, ini saya sudah bisa share screen ya. Kita lihat dulu materinya. Sekarang ada, bentar ya. Sesi Andrea, pertemuan ke-6 ya. Oke, sudah lihat belum ya? Ini dia. Bukan tugas. Nih. Tugas nih. Stop share dulu ya. Op. Nih ya. Terus, saya besarkan dulu ya. Nah, ini ya materi kita hari ini ya tentang interaksi sosial. Baik, ini ada berapa mahasiswa nih di kelas ini? On-cam semua ya. Ada lebih kurang 50-an ya di kelas A2. 56, Bu. 56. Oke. Ya, kita pelajari ini ya mengenai interaksi sosial. Jadi tujuan pembelajaran ini nanti mahasiswa akan mempelajari mengenai definisinya, kemudian apa syarat terjadinya interaksi, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial yang bisa terjadi, dan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Ya, ini kita pelajari ini ya. Pertama ada nih tujuannya. Nah, kita lihat dulu. Ini kenapa ataupun gambaran mengenai interaksi sosial. Benar atau tidak bahwa sebuah interaksi itu menjadi kunci kehidupan masyarakat? Setuju tidak adik-adik semua ataupun Anda semua? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kenapa? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kenapa? Kenapa? Karena Dengan adanya interaksi memungkinkan kita untuk bersosialisasi dan berhubungan dengan orang lain di sekitar kita, dengan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ya, benar ya. Jadi awalnya saya bilang tadi ya, bahwa terbentuknya sebuah aktivitas sosial atau proses sosial pasti akan ada interaksi. Interaksi sendiri nanti kita lihat ya. Interaksi itu sebenarnya dari pengertiannya adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain ya, dengan maksud tujuannya ya apa ya. Nah, jika ada hubungan antara satu orang dan yang lain, maka akan terjadi itu tadi proses sosial dan maksudnya tersebut. Nah, sehingga akan terjadi tadi aktivitas sosial dan kehidupan di masyarakat. Nah, coba bisa bayangkan jika setiap individu ini tidak saling berinteraksi, maka tidak akan ada misalnya manusia ini yang berketurunan, kemudian saling berkomunikasi, ya, saling bekerja sama, ya, tidak akan ada peradaban yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi interaksi sosial adalah awalnya yang terjadinya proses kehidupan tersebut, ya. Nah, dengan adanya interaksi tidak akan mungkin terjadi adanya kehidupan bermasyarakat ya, kehidupan bersama ini. Nah, mari kita kenal itu apa yang disebut dengan secara definisi interaksi sosial itu apa ya. Nah, ini yang secara definisi interaksi sosial ini. Interaksi sosial itu adalah suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di masyarakat. Jadi, ada juga menurut Coach Sukanto bahwa kunci semua kehidupan sosial adalah interaksi. Di mana dalam interaksi itu ada aktivitas yang tampak antara individu atau kelompok melakukan hubungan satu sama lainnya. Nah, aktivitas dan tindakan ini berbagai macam nanti. Bisa bentuknya berupa saling berhadapan, sampai saling mengenal, bersalaman, berbicara ya, sampai adanya sebuah kerjasama ya, ada kegiatan yang dilakukan ya. Nah, atau bisa saja terjadinya ada sebuah pertentangan dalam sebuah interaksi tersebut. Nah, jadi ada sebuah aktivitas di sini. Nah, aktivitas ini bisa berupa nanti ya proses interaksinya ada yang namanya proses asosiatif dan disosiatif nanti. Nanti kita kenal itu. Nah, jadi ada interaksi ini.
Nah, atau lagi yang menyebutkan ada hubungan sosial yang dinamis di sini. Ya, dikatakan ada dinamis di sini, nggak stagnan ya dalam proses interaksi sosial itu. Yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok manusia, antar orang dengan kelompok manusia. Jadi bisa terjadi antara individu ke individu ya, antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. Ya, dimana itu ya ada hubungan di sana antara individu tersebut dengan maksud tujuannya apa. Nah, jadi interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial, aktivitas sosial. Nah, jadi interaksi sosial syarat utama terjadinya aktivitas sosial dan proses sosial di sini. Nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan ya, nggak ada hubungan atau tidak adanya sistem sosial di masyarakat tanpa adanya interaksi sosial. Nah, ini syaratnya. Nah, jadi dalam interaksi itu ada syarat apa yang menjadi dasar syarat interaksi sosial itu. Menurut Serdjana Sukanto, dalam interaksi itu harus ada jumlah pelakunya lebih dari satu orang ya. Katakan apa? Karena dia hubungannya ya dengan bisa individu dengan individu. Artinya nggak bisa sendiri ya. Kalau sendiri artinya itu belum dikatakan interaksi ya. Jadi jumlah pelakunya lebih dari seorang, itu antara individu satu dengan individu lain. Itu yang syarat pertama. Kemudian harus berlangsung secara timbal balik. Nah, artinya timbal balik antara misalnya tadi individu dengan individu, individu dengan kelompok tadi ya, kemudian atau individu dengan kelompok dengan kelompok. Nah, itu interaksi harus berlangsung secara timbal balik ya. Kemudian ada kontak sosial di sini. Ya, harus ada kontak sosial. Nah, dikatakan kontak sosial ini kalau menurut bahasanya memang kontak sosial itu berarti bersama-sama dan artinya lebih kepada kontak yang badaniah ya. Misalnya seperti bersalaman atau menyentuh. Tapi itu kan secara harfiahnya ya. Namun dalam di sini kontak sosial itu bisa terjadi dalam bentuk tidak harus kontak fisik, secara kontak fisik. Nah, seperti sekarang sudah memanfaatkan untuk berinteraksi ya. Saya berinteraksi dengan adik semua walaupun secara daring saya bisa berinteraksi karena ada umpan balik, jumlah pelakunya lebih dari seorang, ada tujuan saya dalam berhubungan dengan adik-adik semua di sini di Zoom ini, ya kan? Ada komunikasi yang dilaksanakan di sana. Itu sudah dikatakan interaksi sosial. Namun, tidak ada kontak fisik antara saya dengan adik-adik semua di sini. Secara badaniah ya. Tapi maksud dan tujuan itu tersampaikan ya dengan adanya telepon ataupun media daring sekarang ya. Sebentar ya. Halo? Rahman? Halo. Ya, baik ya. Itu tadi ya syaratnya. Pertama harus ada tadi kontak sosial di antaranya ya. Itu tidak harus ada kontak fisik. Kemudian ada tujuannya dan ada komunikasi di sana. Jadi komunikasi ini di mana di sini seseorang itu memberikan maksud atau tafsirannya baik berupa bicara, bisa gerak-gerik ya atau sikap. Nah, komunikasi ini seperti itu ya. Ya, jadi nanti yang bersangkutan akan memberikan reaksi kepada seorang yang menyampaikan maksud tadi. Ya, baik secara fisik, secara muka ya, kemudian ataupun secara sikapnya. Itu sudah dikatakan interaksi sosial. Asalkan seseorang itu menanggapi atau memberikan tafsiran dan tanggapan terhadap maksud yang disampaikan oleh si individu tersebut. Ya. Nah, interaksi sosial tersebut berdasarkan pelakunya atau jenisnya ada yang
individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi ya bisa terbatas hanya misal Dara dengan Aulia saja dia berinteraksi. Mau membicarakan apa ya? Di sana ada hubungan timbal balik antara Dara dan Aulia. Ada komunikasi kah ya di sana menyampaikan tujuannya ya maksudnya apa. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian individu dengan kelompok. Nah, seperti sekarang saya adalah melakukan interaksi sosial berdasarkan individu dengan kelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok, ya, seperti diskusi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok masyarakat misalnya, ya. Di masyarakat itu kita ada pertemuan, nah itu sudah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kemudian interaksi sosial berdasarkan caranya. Interaksi sosial itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu artinya sudah interaksi yang langsung ya, berhadapan muka. Di mana antara individu ini dengan individu lain menyampaikan maksud dan tujuannya dengan berbicara ya, dengan bersalaman misalnya ya, dan berkomunikasi. Kalau tidak langsung itu sudah tidak memakai tidak tatap muka ya, maksudnya tidak berhubungan langsung dengan si pembicara ataupun dengan individu tersebut atau kelompok tersebut. Tapi misalnya dengan perantara bisa memanfaatkan teknologi atau orang lain di sini ya. Itu interaksi sosial berdasarkan caranya. Artinya di sini yang saya ini bisa dikatakan yang kita pembelajaran daring itu langsung atau tidak langsung? Menurut adik semua. Tidak langsung, Bu. Tidak langsung, Bu. Tidak langsung ya. Nah, tapi itu bisa jadi salah interaksi sosial, teman, caranya saja yang berbeda. Ya. Sekarang sudah ada teknologi ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, ke Anda mungkin nggak tahu ya secara fisik saya seperti apa misalnya ya. Mungkin pandangannya kalau secara lihat tatap muka itu akan bisa lihat ya dengan langsung. Nah, tidak langsung ya seperti ini ya. Nah, kalau dengan teknologi sekarang sudah ada bisa melihat secara jelas juga walaupun memakai video ataupun sosial media lainnya itu bisa kita lihat juga ya. Namun pasti ada kelebihan dan kelemahan di masing-masingnya ya. Nah, ada di sini kita lihat lagi bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu ada yang proses asosiatif dan proses disosiatif ya. Nah, kalau proses asosiatif di sini adanya bahwa dalam proses interaksi ini nanti pasti ada muncul kerjasama, ada tahapannya di sini ya. Adanya sebuah bentuk kerjasama. Yang dikatakan kerjasama ini adalah bentuk interaksi sosial yang pokok dan utama. Jadi, bahwa kerjasama itu adalah proses utama dalam interaksi sosial. Nah, seseorang di sini sebagian besar dalam interaksi pasti mempunyai maksud dan tujuan ya. Ada sebenarnya memang juga tujuan orang berinteraksi misalnya mengumumkan pertentangan juga. Tapi dalam hal pokoknya tujuan utama dan proses utama dalam sebuah interaksi itu adalah adanya bentuk kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa bentuknya ya dimasukkan adalah ada usaha di sini antar perseorangan atau kelompoknya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama di sana. Jadi dia sudah sama positif nih antara individu satu dengan individu lainnya, dia berusaha ya bersama berkontak di sini ya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, contohnya di sini. Kalau misalnya Anda menanggapi dengan baik, misalnya dalam proses belajar, untuk kemudian melihat di sini proses pembelajaran dengan baik akan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, itu seperti itulah contohnya. Itu yang disebut kerjasama. Ada usaha bersama antara orang per orang ataupun orang dengan kelompok itu mencapai tujuan ataupun maksudnya dengan secara bersama. Nah, maka sudah dikatakan itu sebuah proses asosiatif yang positif yang membentuk sebuah kerjasama. Kalau akomodasi itu adalah lanjutnya. Maksudnya tindakan lanjut dari proses sebuah kerjasama tersebut. Jadi dalam arti di sini ada yang menunjuk bahwa sebuah akomodasi adalah pengertian oleh para sosiolog menggambarkan suatu proses dalam hubungan sosial ini yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh adaptasi kan biasanya dalam
istilah biologi ya, menunjukkan pada suatu proses di mana makhluk hidup itu menyesuaikan dengan alam sekitarnya. Jadi dalam proses berhubungan sosial kita juga akan beradaptasi dengan seseorang, ya, kelompok, ya, atau kelompok dengan kelompok. Pasti kita akan menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut atau individu tersebut. Apa yang kita sesuaikan? Bisa saja dalam hal menyampaikan maksud dan ide kita. Kita harus menyesuaikan dulu, melihat individu kita itu seperti apa karakternya, latar belakangnya, bahasanya bagaimana misalnya, norma dan budayanya, sehingga maksud dan tujuan kita dipahami oleh orang lain tersebut. Maka perlu akomodasi dan penyesuaian di sana. Nah, ini yang diharapkan dalam proses asosiatif itu. Ada penyesuaian atau bukan asimilasi, akomodasi di sini suatu keadaan untuk menstabilkan diri, menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut atau dengan individu lain dalam menyampaikan tujuan dan maksud tersebut. Nah, seringkali kan kita dalam berinteraksi itu kan ada perbedaan, ya kan? Nah, dalam hal mengurangi terjadinya ada perbedaan tersebut, kita harus menyesuaikan diri dengan kelompok kita, dengan orang tersebut. Ya. Nah, caranya ya dengan tujuan apa? Agar untuk mengurangi pertentangan dalam proses hubungan sosial itu. Untuk mengurangi konflik. Ya. Dan mengusahakan adanya peleburan di sini antara kelompok ataupun antara individu tadi. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi nih nanti di masyarakat kita ya. Nah, makanya kita perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Dengan siapa kita berbicara, kita sesuaikan dulu bagaimana bahasanya. Ya, agar maksud dan tujuan kita itu ya dipahami, kemudian tidak terjadilah konflik atau kesalahpahaman dalam proses sosial tersebut, ya. Kemudian ketiga, adanya asimilasi. Kalau asimilasi itu adalah pernah dengar kata asimilasi? Bu. Apa itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Asimilasi itu kayak penggabungan budaya gitu, Bu. Penggabungan budaya ya, Campuran mungkin budaya belajar gitu. juga ya dulu di SMA-nya. Nah, sama ya sebenarnya di sini ya. Kita menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada itu. Jadi dalam proses sosial ataupun hubungan sosial, ada usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang atau kelompok kita. Sehingga maksud dan tujuan kita itu dalam berhubungan sosial itu tercapai. Ya, dengan cara apa agar mengurangi perbedaan-perbedaan itu? Ya, tentu dengan toleransi yang tinggi. Ya, menghargai satu sama lain ya, dengan individu dan kelompok tersebut, maka akan terjadi kita tadi usaha asimilasi itu. Nah, usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dalam memperhatikan kepentingan tujuan bersama. Nah, ini sering terjadi kalau kita majemuk ya, masyarakat kita. Ataupun Indonesia itu beraneka ragam ya, ras dan budaya dan agamanya. Ya, masyarakatnya. Dalam hubungan sosial, ya dulu kita kan paling terkenal dengan gotong royongnya ya, dan lain. Kemudian kalau misalnya di kota akan bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam juga. Ya, agar tidak terjadi tadi hubungan yang harmonis, maka perlu tadi mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan saling menghargai dan bertoleransi. Nah, ini bisa kita aplikasikan nanti di masyarakat. Nah, sebagai tenaga, misalnya tenaga kesmas, tenaga kesehatan, nanti kita ditempatkan dengan lokasi wilayah yang sangat jauh dari situasi dan tempat kita, maka kita perlu lihat dahulu bagaimana perbedaan yang ada di lokasi tersebut. Karakternya, norma yang dianut, ya, agar tadi bisa mengurangi perbedaan tersebut nanti, sehingga hubungan harmonis tadi, hubungan sosial itu bisa dinamis dan harmonis tercipta. Nah, itu yang dikatakan asimilasi. Ya, jadi harus perlu faktor mempermudah terjadinya asimilasi itu ya harus toleransi, menghargai, persamaan hak ya, kemudian sikap menghargai tadi. Kemudian lagi ada proses dalam interaksi itu bisa bersifat disosiatif atau bertentangan dengan asosiatif. Ini sudah
negatif di sini proses interaksinya. Nah, bentuknya bisa bentuk persaingan di sini. Nah, proses disosiatif itu bisa kita temukan nanti di masyarakat ya. Walaupun bentuk, arah, dan arahnya ditentukan oleh kebudayaan dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Karena misalnya Indonesia ini kan kita ini beraneka macam ya. Ada sistem sosial, stratifikasi sosial di dalamnya ya. Ada kebudayaan di dalamnya, kepercayaan dan lain-lainnya yang bisa menimbulkan tadi proses disosiatif ataupun negatif dalam proses interaksi sosial. Nah, yang persaingan ini adalah apa? Suatu proses sosial di mana seorang individu atau kelompok ini yang bersaing, di mana dia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan pada suatu tertentu, ya, di kelompok tersebut dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada dan mempergunakan ancaman atau kekerasan. Ya, karena adanya tadi sifat manusia yang ambisi ya bersaing ya untuk mencari keuntungan kah misalnya mencari pusat perhatian misalnya ya sehingga dia mempunyai prasangka yang tidak baik ya kepada kelompoknya ataupun kepada individu yang lainnya sehingga mempergunakan sebuah cara atau tindakan berupa ancaman ya ataupun kekerasan di sana. Itu yang persaingan. Bentuk persaingan itu bermacam-macam. Ada persaingannya berupa bentuknya ekonomi, persaingan berupa kebudayaan ya, persaingan kedudukan dan peran ya, persaingan ras misalnya. Jadi dia berasa kompetitif ya individu tersebut ya kepada kelompok ataupun individu yang lain ya dengan usaha tadi untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, sehingga ini disalahartikan tadi dengan individu yang menerima, ya. Tidak terjadilah hubungan yang harmonis di sini dalam proses interaksi sosial tadi ya. Ada sifat yang dominan, yang kompetitif dari individu tersebut. Kemudian lagi kontravensi. Kalau kontravensi ini adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan ya. Bentuk kontroversi ini berbagai macam ya. Ada yang umum bentuknya seperti penolakan. Menolak misalnya berinteraksi ataupun dengan orang lain. Misalnya mungkin pernah dengar ya, ada tokoh masyarakat yang menolak misalnya program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Atau program orang masyarakat tertentu, misalnya di Papua sekarang kan banyak penolakan-penolakan ataupun anarkis ya kepada pemerintah, TNI dan lain-lain. Itu adalah tentu bentuk interaksi yang bersifat kontravensi atau disosiatif. Ya. Jadi berupa penolakan, kemudian penghasutan dan perlawanan di sini. Nah, kalau konflik itu sudah sampai kepada pertentangan atau pertikaian di sini. Di mana di sini proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang ya, menentang pihak lawan dengan cara bisa sampai kepada ancaman atau kekerasan. Nah, karena apa terjadi pertentangan? Bisa saja karena ada perbedaan individu-individu itu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, atau ada faktor dari luar yang menghasut sehingga terjadinya konflik di sini. Nah, itu. Nah, itu bisa saja terjadi ya di masyarakat ataupun di kelompok masyarakat. Nah, ini mungkin bisa dilihat nanti ya, apa saja bentuk proses asosiatif dan disosiatif yang mungkin terjadi di tatanan misalnya kelompok masyarakat atau organisasi ya, atau kelompok kecil ya di lingkungan masyarakat. Kita lanjut. Jadi, kemudian lagi ada faktor yang dapat terbentuknya interaksi sosial ini ya, karena adanya pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi ini adalah suatu proses kognisi untuk melakukan tindakan maupun akses seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan alat indera. Imitasi artinya tiruan ya, di sini artinya seseorang ini berinteraksi dengan seseorang tersebut karena faktor meniru.
Nah, itu contohnya ya seperti di rumah ya. Umumnya kecenderungan sikap ataupun perilaku seorang anak ya akan meniru yang dipraktikkan di keluarganya ya. Seperti itu contohnya. Ya. Kemudian faktor sugesti ya lagi. Faktor sugesti ini adalah hubungan interaksi sosial karena adanya rangsangan atau pengaruh dan stimulus yang diberikan seorang itu kepada individu lain sehingga orang itu terangsang ataupun terpengaruh namanya di sini tersugesti atau istilahnya di sini atau terpengaruh, terstimulus dalam melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Jadi tidak melibatkan ini ya rasionalitas di sini. Tapi karena adanya ini ya bukan motivasi stimulus yang diberikan orang tersebut hingga dia percaya misalnya tanpa memikirkan secara logis itu benar atau tidak. Seperti kita sakit misalnya, kita kan pengen sehat, jadi kita akan menuruti ya secara langsung saja ya mau merespon apa yang dibilang oleh misalnya petugas medis dalam menyampaikan misalnya obat yang ini segera diminum atau apa ya, karena kita mau sehat karena itu ya. Atau bisa saja orang tanpa berpikir secara rasional ya termakan misalnya dengan perkataan seseorang tersebut ya, misalnya paranormal misalnya kan itu kan sudah tidak di luar logika ya. Tapi orang tersebut dia merasa bahwa dia sudah tersugesti, sudah terpengaruh di sini terhadap yang disampaikan orang itu. Nah, jadi dia tanpa berpikir secara ini rasionalitasnya itu sudah masuk akal atau tidak, dia karena sudah terpengaruh, terstimulus, jadi dia melaksanakan kegiatan tersebut, mau menuruti kegiatan itu. Nah, sugesti ini kenapa orang banyak ya tersugesti ya karena ada banyak pengaruh juga ya. Karena keadaan pikiran yang terpecah misalnya tadi ya, hambatan berpikir seperti sakit tadi ya, sehingga dia nggak berpikir panjang lagi ya, mau nggak mau ya dia minum obat tersebut yang disarankan oleh dokter ya, karena dia sudah percaya tadi ya, karena orang yang sudah kredibel di sana misalnya. Kemudian karena otoritas atau prestis seseorang, karena sudah percaya ya, karena mayoritas atau karena will to believe atau memang ada keinginan kepercayaan yang tinggi terhadap seorang tersebut. Nah, itu ada berbagai faktor orang tersebut mau mau berinteraksi atau menjalankan hubungan tersebut ya karena faktor sugesti. Kalau simpati itu ketertarikan seorang kepada orang lain hingga mampu merasakan perasaan orang lain. Ya, seperti orang yang jatuh ya secara langsung ya respon kita mau kalau kita sudah mampu merasakan perasaan tersebut ya kepada orang lain tersebut mampu kita maka akan menolongnya. Nah, itu sudah proses interaksi tersebut. Karena faktor simpati, karena ketertarikan seorang karena mampu merasakan perasaan orang tersebut. Motivasi adalah rangsangan pengaruh stimulus yang diberikan antar masyarakat sehingga orang yang diberi motivasi menuruti dan melaksanakan apa yang dimotivasikan. Seperti penyuluh atau promosi kesehatan, promotor kesehatan ya, memberikan motivasi, sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya ini A, B, dan C ya. Nah, dengan adanya rangsangan tersebut, ada pengaruh dan edukasi ataupun sosialisasi yang diberikan sehingga orang itu terpengaruh untuk mau melaksanakan perilaku tersebut atau menurutinya. Kalau identifikasi adalah itu tadi timbul karena ada upaya memberikan tanda-tanda pada golongan barang atau sesuatu. Seperti misalnya identifikasi ini timbul dalam uraian mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya ya. Dalam garis besar itu belajar menyadari bahwa kehidupan terhadap norma dan peraturan sebaiknya dipenuhi dan ia pun mempelajarinya dengan cara utama ya dengan menilai-nilai ya apa bentuk norma-norma yang ada yang diberikan oleh orang tua tersebut. Atau misalnya seseorang mengidolakan seseorang, dia akan menanda atau mengidentifikasi nih apa yang dipakai seseorang tersebut, idola tersebut ya bagaimana gaya bicaranya, maka dia akan mengcopy semua perilaku si idolanya tersebut.
Nah, akan mengidentifikasinya tersebut. Jadi itulah yang bentuk identifikasi. Kemudian empati ya, lebih dalam lagi dari simpati, ketertarikan yang dibarengi dengan perasaan atau emosional yang tumbuh yang sangat intens di dalamnya sehingga mempengaruhi seseorang itu ya mau tadi terpengaruh ataupun melakukan sesuatu. Nah, itu. Nah, itu faktor dasar terbentuknya interaksi. Ada pertanyaan di sini? Mengenai ini? Faktor-faktor? Ada? Izin Silakan. bertanya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Dara Dinanti. Jadi gini Bu, berarti sesuai penjelasan tadi, komunikasi sosial itu termasuk interaksi sosial juga kan Bu? Oh ya, syarat terjadinya Nah, interaksi adanya komunikasi. oh, Mm-mm. nah kalau misalkan seseorang melakukan komunikasi bisa dikatakan tidak efektif atau kurang baik ya Bu, itu bisa dikatakan interaksinya juga tidak berhasil atau gimana Bu? Nah, itu tadi bentuk dalam sebuah interaksi ini bisa saja nanti bentuknya apa ya? Adanya sebuah kerjasama, ada hubungan yang asimilasi tadi kan, ada yang apa tadi satu lagi akomodasi. Nah, jika misalnya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, misalnya terjadi percecokan misalnya ya. Nah, percocokan ini apakah menimbulkan sebuah konflik atau tidak itu juga dikatakan interaksi, tapi bentuknya bersifat tadi disosiatif namanya. Apakah menimbulkan sebuah pertentangan, penolakan misalnya. Seorang ini misalnya Ananda misalnya berbicara dengan sebuah kelompok, kemudian ada penolakan di sana. Itu juga proses interaksi kan, ada komunikasi di sana. Tapi usaha untuk mencapai tujuan tersebut terjadi penolakan tadi, pertikaian, adanya konflik di sana. Itu juga interaksi, tapi bentuknya sudah menjadi proses disosiatif. Kunci utama dalam sebuah interaksi sosial yang baik ya memang adanya sebuah proses disosiatif di sana. Kerjasama, kemudian ada kesatuan untuk mencapai tujuan antara individu dengan different tadi, atau individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, begitu. Itu Dara. Jadi satu lagi nih Bu. Nah kalau misalnya kita dalam forum diskusi nih Bu. Nah misalkan kalau gurunya sama muridnya itu yang apa yang disampaikan guru itu tidak dimengerti oleh si murid ini Bu. Itu termasuk asosiatif apa disosiatif Bu? Nah, tidak dimengerti. Tapi di sini maksud misalnya, kalau kan dikatakan tadi ya, hubungan sosial, kalau dikatakan interaksi adalah hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya berupa tindakan tadi kan, berupa adanya sebuah aktivitas sosial di dalamnya dalam mencapai tujuan. Nah, tindakan di sini misalnya tadi di sini saya kan ada menyampaikan, kemudian bisa saja nih terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi ya. Nah, itu juga interaksi, tapi tidak sampai tadi proses asosiatif yang positif bentuk interaksinya. Artinya di sini mungkin saja dalam proses komunikasinya ya yang tidak dipahami. Makanya dalam menyampaikan itu lihat lagi tadi individu yang lain, individu itu agar ada usaha nih antara saya dengan adik-adik semua nih untuk mencapai itu sama. Nah, di sini saya dalam menyampaikan ini tujuan pembelajaran ada usaha juga nih dari si respondennya ataupun si sasarannya. Usaha untuk apa? Untuk mencapai ini maksud dan tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk misalnya tidak paham, ada usaha nih dari si yang mahasiswanya untuk bertanya misalnya, kemudian mencari tahu lagi lebih dalam di buku ya, sehingga maksud dan tujuan yang saya sampaikan tentang interaksi sosial ini, misalnya dengan penugasan dan lain-lain itu bisa tercapai. Nah, bisa saja dalam hal komunikasinya saya kurang tepat dalam memberikan contoh misalnya ya, atau bahasanya kurang dimengerti ya, penyampaiannya yang salah, sehingga terjadi bisa saja kegangguan-gangguan dalam komunikasi itu bisa saja terjadi, tapi diharapkan juga ada respon juga positif dari si individu lain atau kelompok tersebut.
Kalau tidak ada usaha dari kelompok tersebut, maka terjadi proses disosiatif tadi. Kalau ada usaha dari kelompok, misalnya Dara mau mencari tahu, menanyakan, kemudian usaha untuk membangun tujuan tersebut, itu sudah proses interaksi yang positif. Tapi kalau tidak ada pertentangan, acuh tak acuh misalnya, penolakan ya, atau tidak mau menerima misalnya, maka nggak sampai kepada tujuan tersebut, yaitu namanya proses disosiatif bentuknya. Gitu ya, Dara. Ada lagi? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi adik-adik, anak-anak semua? Ada ya? Ini ada dua. Izin bertanya, Bu. Iya, Mary, Tiara ya. Silakan Tiara. Ini Bu, Tiara mau tanya, yang faktor imitasi sama faktor identifikasi itu kan hampir-hampir mirip, Bu. Misalnya kita kan tadi mengidolakan artis, lalu kita mencontoh, itu cara membedakan signifikan antara imitasi sama identifikasi itu gimana, Bu? Ya. Oke. Ada lagi? Mungkin pertanyaan Mary dulu lah. Ada. Izin bertanya, Bu. Saya mau bertanya mengenai tentang orang yang itu, Bu. Tentang orang yang dihipnotis, Bu. Kan awalnya orang yang dihipnotis itu kadang tidak mau berinteraksi atau berbicara dengan orang lain. Namun ketika setelah dihipnotis itu dia mau berbicara, dan ketika dia berbicara itu pastinya yang keluar dari dia itu jujur gitu kan, Bu. Faktor mana yang paling membuat orang ini bisa berinteraksi melalui hipnotis itu, Bu? Dan termasuk bentuk interaksi mana orang yang dihipnotis ini, Bu? Apakah asosiatif atau disosiatif, Bu? Oh, yang dihipnotis? Iya, Bu. Nah, oke. Baik, saya jawab dulu ya. Tiara. Tiara, perbedaan imitasi dan identifikasi itu apa? Kalau imitasi itu kan kalau secara harfiah bahasanya itu kan meniru ya. Dimana di sini habis ya? Terdengar suara Ibu? Dengar ya? Dengar. Ya, salah pencet Ibu tadi. Jadi meniru tingkah laku, penampilan seseorang atau sikap seseorang secara berlebihan di sini. Sedangkan identifikasi ini cenderungnya lebih terdapat dalam diri seseorang yang menjadi sama dengan orang lain. Dia sudah mengidentifikasi ya perilaku seseorang tersebut ya. Kalau imitasi itu lebih kepada tindakan yang sudah sampai meniru secara berlebihan ya, baik dari sikap, tingkah laku, penampilan dan perilakunya. Nah, sedangkan identifikasi cuman kecenderungan saja. Kecenderungan yang terdapat di diri seseorang yang menjadi sama dengan orang lain. Proses imitasi awalnya akan terjadi di lingkungan keluarga. Sebenarnya contoh kita anak-anak akan menirukan perilaku orang tuanya ya, baik apanya misalnya dalam penampilan. Misalnya misalnya Anda dalam dulu SMA pasti ada role guru yang baik, juru teladannya. Nah, nantinya akan bercita-cita atau akan mau menirukan beberapa contoh perilaku dari si guru itu atau penampilannya kah, tingkah lakunya. Kalau identifikasi, dia kecenderungan menganggap dirinya itu menjadi sama dengan orang lain tersebut. Itu yang identifikasi ya. Misalnya tadi untuk menjadi sama dengan orang lain tersebut ya, seperti ini. Anda mau ikut dalam sebuah kelompok, misalnya kelompok pemuda ataupun kelompok organisasi Anda lah misalnya ya. Untuk mau ikut di sana, maka Anda akan mau kecenderungan untuk mencari tahu nih kelompok pemuda ataupun gengnya Anda itu, atau geng yang mau Anda ikuti sebuah organisasi tersebut misalnya, akan mengikutinya ya, apa misalnya visi misinya ya, kemudian bagaimana seseorang ataupun orang yang di dalamnya itu seperti apa perilakunya ya, sikapnya. Nah, itu akan mencari tahu, itu mengidentifikasinya. Secara tidak langsung ya memang akan menjadi seperti meniru ya, melihat mengcopy paste ya perilaku orang tersebut.
Nah, memang hampir beda tipis ya di situ Tiara. Nah, proses identifikasi ini ya orang yang benar-benar dikenal baik secara langsung atau tidak langsung di sini. Dia akan lihat pada penampilannya yang akan dirubah agar sama dengan seseorang tersebut ya. Seperti pakaian, model rambut atau gaya bicara. Nah, untuk bisa sama dengan si kelompok tersebut, maka dia akan tadi cenderung untuk mengidentifikasi perilaku orang tersebut ataupun tampilannya dan sikapnya. Nah, sejauh ini hampir mirip ya, cuman kalau si imitasi itu sudah tindakan yang sampai meniru semuanya, tingkah laku, tindakan, penampilan atau sikap seorang secara berlebihan. Nah, itu ya. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kemudian menurut si Mary yang menanyakan bagaimana orang yang dihipnotis ya. Kalau dihipnotis itu sudah sampai di mana orang itu sudah tidak berpikir secara rasional lagi si Merisma. Di sini dia sudah ada faktor yang mempengaruhi dia ya dengan adanya hipnotis misalnya atau ilmu gendam dan lain-lainnya sehingga dia nggak mengetahui nih maksud dan tujuannya dia berinteraksi seorang tersebut. Nah, nanti kalau secara sadar dia akan kan nggak tahu nih kan apakah dia apa yang dia lakukan sebelumnya kan. Nah, itu di luar dari fase ini interaksi juga, tapi itu bukan juga dikatakan disosiatif dia. Itu sama dengan proses asosiatif juga. Kan maksud dari seseorang yang menghipnotis itu mau meniru kan, mau melakukan apa yang dilakukan oleh si hipnotis misalnya mengambil dan lain-lain secara otomatis dia memberikannya saja kan. Itu prosesiatif tapi dengan adanya hipnotis, dorongan misalnya dengan atau dengan memberikan sesuatu orang tidak sadar misalnya. Sehingga orang tersebut mau mencapai tujuan si individu ini. Itu sudah asosiatif, tapi maksudnya sudah berbeda kan tadi jahat. Ya, itu bukan disosiatif. Kan nggak ada perlawanan di sana. Kalau ada perlawanan dalam hipnotis tersebut, ya orang tersebut pasti tidak akan melakukan si hipnotis tadi. Ya, jadi mungkin situasinya saja yang berbeda di sini. Miris. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi Bu, Sausan ingin bertanya mengenai, kan kita mengenal istilah dengan tindakan sosial Bu. Nah, apakah tindakan sosial dengan interaksi sosial itu berbeda atau sama Bu? Atau justru tindakan sosial merupakan bagian dari interaksi sosial itu sendiri Bu? Terima kasih Bu. Ya. Tindakan sosial bukan. Interaksi sosial bagian dari tindakan. Nah, itu. Jadi itu di dalamnya. Jadi kalau awal terjadinya proses sosial, aktivitas sosial itu masuk dalam tindakan ya. Itu adalah adanya interaksi di sana. Ya. Jadi interaksi kan secara definisi adalah hubungan satu orang dengan orang lain ya, baik berupa aktivitas sosial dan tindakan di sana. Misal jadi itu adalah maksud dari di dalamnya dalam tindakan sosial atau proses sosial Susan. Gitu menurut saya ya. Berarti interaksi sosial itu sendiri yang merupakan bagian dari tindakan sosial, Bu? Iya, terbalik ya. Interaksi adalah bagian dari tindakan atau aktivitas sosial. Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ada lagi? Ada? Saya lanjutkan ya. Itu sedikit lagi materinya. Mana tadi ya? Nah, ini nih proses sosial. Cara yang berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan itu saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungannya. Atau apa yang terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. Itu yang disebut proses sosial. Jadi sudah ada hubungan antara orang dengan orang lain dan maksud dan tujuannya sudah bertemu, menentukan sistem hubungan atau tujuannya dan tindakan bentuk hubungan itu seperti apa, itu yang disebutkan proses sosial. Nah, begitu. Nah, ini syarat tindakan sudah tadi ya. Kesimpulannya juga, jadi tidak semua tindakan juga merupakan sebuah interaksi di sana ya. Jadi ada pula tindakan yang tadi interaksi itu ya tidak sampai kepada proses ini tadi. Yang disampaikan ini. Menentukan sampai hubungan
ada hubungan kelompok manusia yang saling bertemu dan menentukan sistem dan sikapnya. Sampai merupakan tidak semua tindakan merupakan sebuah interaksi. Dalam interaksi sosial itu terdapat hubungan individu yang menghasilkan reaksi timbal balik di sana. Nah, itu tetap ya, itu syaratnya. Apabila hubungan dan individu itu saling bereaksi, jika sudah ada saling bereaksi, bertemu ya, untuk menentukan tujuan tadi, sama-sama mengupayakan meraih tujuan itu, menentukan sistemnya, serta bentuk hubungannya apa, positifkah atau negatifkah, itu sudah dikatakan dinamakan proses sosial. Oke, itu ya. Ada pertanyaan, Neng? Mungkin itu materi hari ini. Namun untuk lebih mendalami ya mengenai interaksi sosial, dari semua saya beri tugas di Island ada ya, sudah ada ya. Coba dia. Udah lihat di Island-nya? Sudah? Ini oh, salah intake Ibu nih. Sosial Antro 2 ya. Nah, salah ini. Ada kah? Oh, belum ya. Absen juga belum ya. Bentar ya, Ibu inputkan dulu. Salah masuk import ini Ibu ke mata kuliah lain. Jadi ini pakai Island bukan pakai Zoom kampus atau gimana? Zoom pribadi, Bu. Pribadi. Mungkin nih karena tingkat 1 nggak tahu ya. Misalnya unlimited ya, terbatas ya, limited ininya. Zoom-nya itu bisa pakai Zoom kampus, link kampus. Itu dengan caranya adalah hubungi orang ICT di kampus. Siapa nih PJ-nya di sini misalnya. Ya, mau minta link di Zoom di kampus ya. Jadi nanti link itu nanti berikan kepada dosennya untuk diisi. Nah, nanti dibagikan lagi kepada tim ICT-nya itu yaitu Pak Rahmat sama Pak Nob itu PJ-nya. Jadi adik-adik semua kalau misalnya ada kegiatan seperti untuk pembelajaran, perkuliahan itu bisa pakai link kampus, link Zoom kampus. Nah, atau kalau kan sekarang bisa pakai Zoom atau Mistim ya, tergantung dari dosennya juga ya. Enaknya di mana mau pakai apa. Nah, kalau pakai Zoom kampus bisa, tapi dengan tadi mengontak tim ICT yang ada di kampus. Bentar ya, saya lupa. Dua ya sekarang ya. Oke. Terus sudah absen lagi ya. Absen ini ya baru saya inputkan. Tolong diisi di sini absennya di Island sebentar, belum ya, belum selesai. Oke, sekarang udah jam 12.13. Sudah bisa absen, coba lihat. Sudah bisa absen ya, coba dari semua lihat ya. Sudah bisa atau belum? Udah, kalau udah bisa lihat di sana. Diisi di sana ya. Oke, Island-nya sudah bisa juga ya di absen. Kemudian untuk materi itu udah bisa dilihat juga di sana ya. Kemudian lagi untuk tugasnya, ini tugas. Ada tugas, mana nih tugas ini?
Bisa dilihat tugasnya di island ini. Jadi ada ini semua, Nanda semua nanti dibagi 3 kelompok. PJ kelasnya di sini siapa? Aulia, Bu. Aulia. Nah, Aulia sekarang nanti Ibu bebaskan ya, apakah sudah ada kelompok yang lama juga bisa dipakai atau dibikin baru, bagi jadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini mencari nih bagaimana bentuk interaksi sosial yang terjadi di pertama kelompok 1 di rumah sakit. Nah, bentuknya bisa misalnya bentuk interaksi sosial antara pasien, dokter, perawat bebas, ataupun petugas apotekernya dengan pasien. Nah, ini bisa Anda lihat dari mana? Bisa dengan observasi, bisa melihat di video, misalnya contoh orang berinteraksi di rumah sakit ya, ataupun di clipping koran dan lain-lain. Nah, itu saya bebaskan ya untuk mencari tahu dan mengamati bagaimana interaksi sosial yang terjadi di rumah sakit. Atau boleh juga mengobservasi langsung di rumah sakit. Misalnya kalau memang sudah keterbatasan ya di rumah sakit kan itu juga susah kan, apalagi sekarang masih virus corona ya. Nah, kalau tidak ada mungkin cari videonya ya. Kemudian yang kelompok 2, bagaimana bentuk interaksi sosial tenaga kesmas dengan masyarakat. Mungkin pernah lihat ya bagaimana orang puskesmas berinteraksi dengan masyarakat ya. Program-program puskesmas kan ada yang ke lapangan ya. Nah, itu bagaimana bentuk interaksi yang terjadi di sana. Begitu juga kelompok 3, ini lebih bedanya bagaimana interaksi sosial di masa pandemi. Nah, gimana sih bentuknya? Apa hambatannya? Apakah kendalanya? Ya, tuh. Nah, ini kan mencari dahulu ya kasusnya. Kemudian baru dicari identifikasi nih faktor yang mempengaruhi terjadi interaksi tersebut di rumah sakit ini. Faktornya karena apa? Karena imitasi kah, suggestika tadi, karena empatika, simpati, dan lain-lain. Kemudian identifikasi jenis interaksi yang sosial terjadi. Apakah asosiatif, disosiatif? Boleh carinya bentuknya disosiatif boleh. Mungkin kalau ada nampak ketemu clipping tentang interaksi sosial tenaga kesmas dengan tenaga kesehatan yang dengan masyarakat yang mengalami penolakan, itu boleh. Nah, boleh ya dibebaskan bentuknya apa, cari kasusnya bagaimana. Kemudian jelaskan identifikasi bentuk interaksi sosial yang terjadi. Bentuknya ya, itu sama tadi ya. Jenis, kalau jenis itu tadi maaf. Kalau bentuk tadi disosiatif, jenis itu adalah itu tadi ada jenisnya yang langsung atau tidak langsung, atau individu dengan kelompok, individu dengan individu ya. Nah, coba lihat lagi teorinya ya. Cukup itu saja. Nanti ya dibikin dalam bentuk Word. Ya, menjawab, cari kasusnya dulu, kemudian baru jawab 2-3 pertanyaan ini. Ya, dalam bentuk Word, disimpan dalam bentuk PDF nantinya. Nah, ini salah ya, bukan nama kelompok dulu, baru anggota kelompok dengan NIM-nya masing-masing. Dan tugas diupload ke link yang ada di LAN sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita sepakati aja sekarang ya. Karena ini tugasnya saya beri aja lah sampai Senin depan. Seminggu ya, lebih kurang seminggu sudah bisa belum? Nanti dikumpulkan. Seminggu cukup nggak? Cukup lah ya. Ya, cukup ya. Berarti Senin malamnya itu sudah bisa dikumpulkan tugasnya ya. Nah, artinya di sini jangan lewat dari jadwal yang ditetapkan tadi. Ya, coba lihat lagi di lain. Nah, ini uploadnya cukup anggota ke satu perwakilan kelompok aja yang upload, nggak semuanya. Ya. Oke, mengenai tugas ada pertanyaan? Ada? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu filenya dinamai sama kelompok, spasi nama ya, Bu? Iya, ini salah nih. Nama file nanti kelompok, salah ya. Kelompok berapa? 1, 2, 3. Kemudian, nggak perlu, maaf ya. Nama kelompok aja. Ini salah ya. Nama kelompok aja. Karena ini bukan tugas individu kan, ini tugas kelompok. Iya, siap, Bu. Ya. Paham ya? Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Kita tutup perkuliahan hari ini ya.
Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dipahami ya. Bagi yang masih belum paham, bisa cari literatur sumber bacaan yang ada ya, banyak ya, buku sosial antropologi kesehatan ada. Ada yang punya nggak? Nah, itu bisa banyak ya sumber literatur, bisa dibaca lagi. Kemudian jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya sesuai deadline yang telah ditetapkan. Ya, minggu depan kita ketemu lagi sesuai jadwalnya. Ya, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya. Ya, Bu.